bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Selamat ulang tahun, anakku sayang di surga. Anak mama udah besar nih. Bi, mama kenapa? Akhirnya anakmu masih hidup. I love you. Akila, saya Yumna, mamanya Baskara. Kalau mau diajari nyanyi, gimana kalau manggilnya ibu? Kenapa Baskara love sama ibu? Karena ibu baik dan juga ibu cantik. Saya rindu sama Baskara, Mbak. Rindu? Bagaimana Mbak bisa merindukan seseorang yang gak pernah hadir dalam hidup Mbak? Sepi hati terjadi. Kalau Mbak yang tetap ingin mengambil Baskara dari kami, akan banyak hati yang hancur di rumah ini. Kamu ini ayahnya, Mas. Seorang ayah seharusnya bertahan untuk melindungi anaknya. Dia anak kandung saya. Ada darah dan daging saya mengalir di tubuhnya. Tapi ada keringat dan air mata saya yang menemaninya selama 7 tahun. Dia mau mengambil Baskara. Aku nggak tahu. Dia bilang dia cuma mau ketemu sama anaknya. Anak kita, Mas. Susu bas, Mbak. Saya bukan pembantu. Kan kamu yang bilang, apapun situasinya, kita tidak boleh mengotori hati nurani kita. Baskara itu rezeki dari Allah. Kalau diambil, kita harus ikhlas. Aku tetap diam. Kemana semua ini akan berakhir, Bu? Ya, film-film beginilah yang pasti laku. Ini pasti penontonnya ini ibu-ibu nih, emak-emak tuh paling suka yang beginian nih. Yakin saya nih. Karena kalau bukan emak-emak, dia nggak akan mengharu biru. Ini urusan kalau tadi kita lihat teasernya, betapa idenya bagus gitu ya. Ide cerita maksudnya. Ide ceritanya bagus nih, anak kemudian baru ngeh si ibu aslinya ini ketika anaknya ini sudah kemudian berapa tahun tuh, 7 tahun atau berapa tahun. Itu membuat konflik yang pasti mendalam. Oke, coba sinopsisnya seperti apa? Oke Ustadz, jadi di episode kali ini kita akan bahas film yang berjudul Air Mata di Ujung Sajadah nih Ustadz. Sebelum kita bedah filmnya, saya ceritain dulu ya Ustadz isi sinopsisnya. Jadi film ini menceritakan tentang pernikahan seorang anak yang tidak mendapat restu ibu. Akila, seorang wanita dari keluarga kaya raya, menjalin hubungan dengan Arfan, pria dengan ekonomi pas-pasan. Halimah, ibu Akila, sangat menentang keras dan tidak merestui hubungan tersebut. Namun Akila nyatanya tetap nekat menikahi dengan Arfan meski tanpa restu ibu. Beberapa bulan kemudian, Akila dikaruniai kehamilan. Namun naasnya Arfan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Setelah mendekati hari kelahiran, Akila tak ada pilihan lain selain meminta bantuan ibunya. Halimah dengan gercep membantu putrinya melewati persalinan Akila. Namun sayangnya, Halimah sudah menyiapkan rencana jahat. Secara diam-diam, Halimah menyerahkan bayi tersebut ke Arif dan Yumna, sepasang suami istri yang sudah lama mendambakan kehadiran anak. Di samping itu, Arif adalah karyawan kepercayaan Halimah. Setelah melakukan berbagai kesepakatan, Arif dan istrinya langsung membawa bayi milik Akila ke Solo. Sementara itu di rumah sakit, Halimah membohongi Akila dengan mengatakan bahwa bayinya terlilit tali pusar sehingga tak terselamatkan. Halimah kemudian meminta Akila untuk berdamai dengan keadaan dan melanjutkan hidupnya. Menuruti kemauan ibunya, Akila pun bertolak ke Eropa. 7 tahun kemudian, Halimah mengalami sakit yang mengenaskan, yaitu kanker stadium 4. Tak ingin menyembunyikan rahasia, Halimah memberitahu bahwa putranya masih hidup. Setelah mengaku kesalahan dan berkata jujur pada Akila, Halimah langsung meninggal dunia. Disinilah konflik mulai terjadi. Akila langsung bertekad untuk merebut kembali anaknya. Nyatanya, perjuangan Akila untuk mengambil putranya kembali tak semudah yang ia bayangkan. Mungkin seperti itu, Ustaz. Jadi, pertanyaan pertama agak
berlapis-lapis nih Ustadz. Saya izin bacakan nih Ustadz. Dalam adegan awal digambarkan ada seorang ibu bernama Halimah yang tidak merestui hubungan Aqilah putrinya dengan Arpan. Alasannya karena Arpan yaitu yatim, piatu, miskin dan belum mapan. Halimah berharap Aqilah mendapat pasangan yang setara ekonominya agar tak terjerumus dalam kemiskinan seperti yang dulu pernah dialami Halimah saat mengalami kebangkrutan bersama ayah Aqilah. Merasa kesal dengan ibunya yang otoriter, Aqilah melawan orang tua dengan menikahi Arpan meski tanpa restu ibu. Pertanyaannya Ustadz, dalam pandangan Islam, apakah orang tua boleh mengatur hidup anaknya termasuk urusan jodoh? Bagaimana pandangan Islam terhadap orang tua yang tidak merestui pernikahan anaknya, padahal anak sudah dewasa dan bisa memilih pasangannya sendiri? Apabila ada seorang anak yang nekat menentukan pasangannya sendiri, meski tanpa restu orang tua, apakah termasuk disebut anak yang durhaka, Ustadz? Bikin mama jadi terobsesi sama yang namanya materi. Dan mama tahu, semuanya itu mama lampiasin ke aku. Tapi kamu bahagia kan selama ini? Aku bahagia, tapi aku juga temuin kebahagiaan sama Arfan. Kamu salah dalam mengartikan kebahagiaan. Mama yang salah. Panjang ya pertanyaannya ini. Pertanyaan sama-sama sinopsis panjangnya. Gini. Pertama, ini film adalah film yang pasti penontonnya banyak. Kenapa? Karena film ini secara tema ini menarik ya. Saya nggak tahu nanti seperti apa penggarapannya, tetapi ini temanya menarik. Apalagi dikaitkan dengan tema kesedihan ini dengan judul Cinta apa? Air mata di ujung Air sajadah. mata di ujung sejadah. Artinya ketika kesulitan, ketika kesedihan, semuanya itu dikaitkan kepada sejadah sebagai simbol mengembalikan semuanya kepada Allah. Ini menjadi satu film yang pesannya bagus, pesannya memberikan kita interpretasi bahwa seluruh kesulitan itu solusinya ada di sejadah. Ya, berarti dikaitkan kembalikan kepada Allah. Nah, pertanyaan, apakah orang tua boleh melarang? Apakah orang tua boleh kemudian tidak setuju dan lain gini? Orang tua tetap dia harus mengambil semua pertimbangan berdasarkan apa yang dituntun oleh agama. Ya. Jadi yang namanya orang tua punya hak tentu dalam kemudian memberikan pandangan kepada anaknya. Tetapi semua pandangannya, semua arahannya, semua tuntunannya harus berdasarkan tuntunan yang namanya agama Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kemudian bertentangan. Kalau bertentangan, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya kan orang tua yang baik kepada Nabi Ibrahim itu, tetapi orang tuanya pembuat berhala. Nah, ketika perintah-perintah kebaikan tentu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali perintah-perintah yang kemudian bertentangan dengan agama. Nah, itulah jadi intinya. Karenanya kalau kita lihat, ini khusus orang tua nih. Kalau di sini kan anak muda nih. Ini sobat kajian bioskop nih di rumah pasti ini ada orang-orang tua nih. Saya akan bacakan nih. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki ya, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, untuk putrinya tentu, maka nikahkanlah. Jika tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Coba bayangin. Jadi kalau tadi dilarang karena orang ini maksiat, karena orang ini membawa kemudaratan, ya boleh pasti. Tapi kalau orang ini orang yang soleh, orang ini orang yang kemudian baik, kemudian dilarang, ya tentu karena hanya permasalahan tadi, nggak sekufu karena permasalahan nggak kaya, nggak cakep dan lain-lain, ini yang jadi permasalahan ini nih. Ya, tadi kan masalahnya karena harta kan gitu.
Nah, kalau karena masalah harta, tapi anaknya ternyata baik dan lain-lain, ini masalah yang kemudian akan membawa kerusakan yang besar. Nah, tetapi anak juga tidak boleh kemudian menantang dengan menyakiti hati orang tua gitu. Ya, jadi bagaimana Islam ini betul-betul menjaga kedua belah pihak, tetapi tetap dalam tuntunan syariat yang ditetapkan oleh agama. Ini nih indahnya agama itu seperti itu. Berarti bisa dikatakan kita harus bisa membuktikan bahwa kita pun layak untuk menjadi imam dari anak seseorang ya Ustadz? Nah, itu kan kamu laki-laki. Kalau yang perempuan berarti harus membuktikan apa? Artinya sebetulnya kalau seseorang itu akhlaknya baik, ya, walaupun nanti si calon mertua ini nggak mau, nggak suka, nah kita harus terus berbuat kebaikan, tidak kemudian nanti berbuat sesuatu yang buruk, gitu. Karena apa? Karena kembalikan aja semua Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Udah, tawakal aja. Yang penting kita usaha terus, gitu. Nah ini untuk anak-anak muda ya. Jadi kan kadang-kadang urusannya mertua melihat kalian itu, wah jangan-jangan ini kamu, wah madesu nih kelihatan nih dari tampangnya misalnya gitu ya. Wow, belum tentu gitu. Presentasikan bahwa wow kita nih punya sebuah rencana yang membuat masa depan itu insya Allah akan mengamankan, akan memberikan kenyamanan, akan kemudian membawa si putrinya ini atau putranya ini ke dalam kehidupan yang insya Allah selamat dunia akhirat gitu. Ya. Oke, Ustadz boleh tolong tanyakan ke Ciniti, apakah film ini diadaptasi dari sebuah novel atau terinspirasi dari cerita nyata atau fiktif? Apa yang melatar belakangi sutradara membuat film ini? Ciniti, pertanyaan saya yang tidak terjawab adalah berapa penonton film Air Mata di Ujung Sajadah. Di Ujung Sajadah ini. Film Air Mata di Ujung Sajadah juga meraih sukses besar. Film ini berhasil mengumpulkan 3,1 juta penonton. Saya bilang apa? Benar-benar terus aja. Film ini memang sangat menyentuh hati ya. Ceritanya yang kuat dan akting para pemainnya yang memukau berhasil membuat banyak penonton terhanyut dalam emosi para karakter. Kalau menurutmu, apa sih yang bikin film ini spesial? Ya sama, itu temanya bagus. Terus ini dari novel apa dari apa ya? Apa ininya, sutradaranya tuh kalau kamu browsing, kenapa kemudian mengangkat ini gitu ya? Film Bila Esok Ibu Tiada? Bukan, kita lagi bahas Air Mata di Ujung Sajadah kamu mah. Itu gimana Air Mata di Ujung Sajadah itu? Apakah dari novel, apa dari mana? Betul, film Air Mata di Ujung Sajadah ini bukan diangkat dari novel, melainkan dari skenario asli. Sutradaranya, Kim Mangun Song, terinspirasi dari kisah nyata di sekitarnya. Beliau ingin mengangkat tema keluarga dan cinta yang universal, serta menunjukkan kekuatan seorang ibu dalam menghadapi kesulitan. Yang benar kisah nyata itu? Tunggu dulu, sepertinya ada kebingungan. Film Air Mata di Ujung Sajadah itu bukan diangkat dari kisah nyata, tapi sutradaranya memang terinspirasi dari kisah-kisah di sekitar kita. Ya kalau di sekitar kita kisah nyata atau Ciniti, kamu teh kenapa? Ciniti, coba. Kan kalau kisah di sekitar kita berarti kisah nyata dong. Sebenarnya, kisah di sekitar kita itu bisa berarti dua hal. Bisa jadi memang diangkat dari kejadian nyata yang dialami seseorang, tapi bisa juga terinspirasi dari situasi atau masalah yang umum terjadi di masyarakat. Gimana kamu